Aku duduk termangu di depan layar laptop, cahaya birunya yang pucat menyoroti wajahku yang lelah. Setelah seharian bekerja, suara ketukan keyboard terdengar monoton, beradu dengan suara tembakan dan ledakan dari ponsel Bagus, suamiku, di ujung tempat tidur. Bagus sedang asyik bermain game. Sesekali ia mengumpat kesal saat karakternya kalah. Pemandangan malam di keluarga kami, 10 hari dalam sebulan, selalu seperti ini. Sebuah kontras yang menyakitkan. Aku, seorang ketua tim pemasaran dengan citra wanita karier yang sukses, pada kenyataannya adalah tulang punggung ekonomi yang membanting tulang untuk keluarga ini. Sementara itu, Bagus adalah seorang pegawai negeri sipil, PNS, di sebuah instansi pemerintah. Ia bekerja 8 jam sehari dengan gaji, tak sampai 10 juta rupiah sebulan. Tetapi tak pernah sekalipun ia peduli, bagaimana cicilan apartemen harus dibayar. Ia tak pernah ambil pusing betapa mahalnya biaya listrik, air, dan kebutuhan hidup di tengah ibu kota Jakarta. Buku catatan pengeluaran bulan ini penuh dengan coretan dan angka-angka yang dipangkas. 70% dari penghasilanku habis untuk membayar cicilan apartemen ini. 30% sisanya harus kuputar otak untuk biaya makan, transportasi, hubungan sosial dengan keluarga kedua belah pihak, dan bahkan uang saku bulanan untuk ibu mertuaku, Ibu Wati. Gaji Bagus? Tentu saja ia simpan sendiri sebagai dana pribadinya untuk acara minum-minum bersama teman-temannya di akhir pekan, memodifikasi motor, dan membeli voucher game. Berkali-kali aku menasihatinya dengan pilu, memintanya untuk ikut menanggung beban ini bersama. Ia hanya menepisnya. Katanya, pria itu tidak penting gajinya besar atau kecil. Yang penting punya pekerjaan tetap agar keluarga kita dipandang terhormat. Mendengarnya, hatiku terasa sesak. Namun, demi menjaga keharmonisan rumah tangga, aku terpaksa menelan kepahitan ini. Batas kesabaranku mulai retak ketika hari ulang tahun Ibu Wati yang ke-60 semakin dekat. Malam itu, ia menelepon kami. Suaranya yang riang menggema di seluruh ruangan. Ia menyatakan bahwa tahun ini adalah ulang tahun istimewanya. Dan ia ingin mengadakan pesta yang benar-benar meriah untuk mengundang kerabat dan sahabat dekatnya. Mendengar ucapan ibu mertua, aku dengan senang hati setuju. Sebagai seorang anak, berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban. Aku dengan lembut menyampaikan usulanku kepadanya. Menyarankan untuk memesan 2 meja di sebuah restoran yang nyaman, yang menyajikan masakan tradisional Indonesia di dekat rumah. Tempatnya sopan, makanannya lezat, dan biayanya sangat terjangkau, sesuai dengan kondisi keuangan kami saat ini, terutama dengan cicilan bank yang akan jatuh tempo. Namun, Ibu Wati seketika mengubah nada bicaranya. Ia mencemooh restoran pilihanku sebagai tempat yang kampungan dan kumuh, tidak pantas untuk ulang tahun emasnya. Katanya, teman-temannya semua orang berada. Jika pesta diadakan di tempat sederhana, orang akan menilai menantunya yang seorang manajer di perusahaan besar ternyata pelit pada mertuanya sendiri. Aku mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa bisnis di perusahaanku sedang sulit, bonus tahunan dipotong, ditambah lagi bunga bank yang naik. Aku berharap ia bisa mengerti. Tetapi Ibu Wati tidak membiarkanku selesai bicara. Ia langsung memutuskan dengan suara keras. Katanya ia sudah menemukan sebuah tempat yang sangat mewah di pusat kota. Urusan memesan tempat dan mengundang tamu, ia akan urus sendiri. Kalimat penutupnya bagaikan sember air es yang disiramkan ke wajahku. Kamu sebagai menantu tidak perlu ikut campur apa-apa, katanya. Cukup siapkan uang untuk membayar tagihannya nanti. Telepon langsung ditutup. Aku terpaku menatap ponsel, lalu beralih menatap Bagus. Matanya masih terpaku pada game yang sedang seru. Dengan suara tercekat, aku bertanya padanya, berapa banyak orang yang akan diundang ibu, di mana tempatnya, dan berapa perkiraan biayanya agar aku bisa mempersiapkan dana. Bagus hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kamu ini terlalu khawatir, gerutunya. Ibu seumur hidup baru sekali merayakan ulang tahun ke-60. Selama ibu senang, tidak masalahkan keluar uang sedikit lebih banyak. Ia sama sekali tidak tahu bahwa sedikit lebih banyak yang ia maksud adalah malam-malam tanpa tidurku. Mengambil proyek sampingan untuk mendapatkan uang tambahan. Itu adalah makan siangku yang hanya berupa nasi kotak yang kubawa dari rumah demi menghemat setiap rupiah. Cangkang pernikahan yang tampak bahagia ini sebenarnya hanya hasil dari jerih payahku seorang diri. Tepat pada malam akhir pekan itu, aku meminta izin pulang kerja 1 jam lebih awal untuk bersiap-siap. Bagus sudah mengantarkan ibunya ke lokasi pesta sejak sore, meninggalkanku untuk memesan taksi online sendirian. Ketika mobil berhenti di depan lobi sebuah restoran seafood bintang 5 yang megah dan mewah di Jakarta, kakiku seolah terpaku. Lampu kristal yang berkilauan memantulkan cahayanya ke lantai marmer yang mengkilap. Para pelayan berseragam jas hitam membungkuk hormat menyambut tamu.
Tempat ini biasanya hanya untuk jamuan tamu VIP dari kalangan pebisnis, bukan untuk keluarga PNS yang menanggung utang miliaran rupiah seperti kami. Aku menarik napas dalam-dalam dan menyebutkan nama pemesan di meja resepsionis. Seorang staf tersenyum profesional dan mengantarku melewati koridor panjang berkarpet merah menuju area ruang VIP. Begitu pintu kayu berukir indah itu didorong, aku begitu terkejut hingga tas tanganku jatuh. Di dalam ruangan yang luas dengan 3 meja bundar berbalut taplak sutra putih, bukanlah kerabat dekat yang aku bayangkan. Duduk dengan angkuh di kursi-kursi berlapis beludru adalah sekitar 30 orang asing. Ada ibu-ibu dengan riasan tebal dan lipstik merah menyala, mengenakan kebaya berkilauan yang kuingat sebagai anggota grup arisan dan senam ibu mertuaku. Ada juga beberapa bapak-bapak berkumis yang saling berseru bro, dengan gaduh, yang sering berkumpul dengan Ibu Wati untuk bermain kartu saat hari libur. Bahkan ada beberapa tetangga dari komplek perumahan lama yang belum pernah kuajak bicara lebih dari 2 kalimat. Ibu Wati duduk di tengah, mengenakan kebaya beludru merah berhias payet berkilauan, lehernya dihiasi kalung emas tebal yang kuberikan sebagai hadiah awal tahun lalu. Melihatku masuk, ia tidak menyambutku dengan ramah atau memperkenalkanku dengan baik kepada para tamu. Ia hanya menunjuk ke arahku dengan dagunya. Suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang bisa mendengar. Ini menantuku yang baik hati, pamer Ibu Wati. Dia seorang manajer hebat, uangnya banyak. Hari ini, dia yang traktir pesta ini. Semuanya silakan makan sepuasnya, jangan sungkan-sungkan. Teman-teman Ibu Wati bertepuk tangan riuh, melontarkan pujian setinggi langit. Ada yang bilang Ibu Wati sangat beruntung, ada yang bilang putranya hebat mendapatkan istri yang baik, ada pula yang berkata masa tuanya bahagia seperti ratu. Aku memaksakan seulas senyum kaku, menunduk menyapa semua orang, lalu mencari sudut kosong di sebelah Bagus untuk duduk. Belum sempat aku menenangkan diri, guncangan kedua datang. Seorang pelayan datang membawa buku catatan, dan membacakan daftar menu yang telah dipesan oleh Ibu Wati sebelumnya. Suara pelayan itu terdengar jelas membacakan setiap hidangan. 6 ekor kepiting Raja Alaska ukuran terbesar dikukus, lobster Alaska panggang keju, ikan kerapu merah tim kecap asin, dan sup sirip ikan hiu dan abalon untuk 30 porsi. Tidak hanya makanan, Ibu Wati juga dengan murah hati, memesan 2 krat bir impor dan 5 botol anggur impor mahal agar para tetangganya bisa bersulang dengan meriah. Aku menatap Bagus, tetapi ia sedang sibuk bersulang dengan seorang bapak di sebelahnya, wajahnya berseri-seri penuh kepuasan. Ia sama sekali tidak peduli pada tatapan ngeri di mata istrinya. Bagi ibu dan anak itu, kehadiranku malam ini hanya memiliki satu peran, sebagai juru bayar. Jantungku berdebar kencang, dan pikiranku mulai berhitung dengan cepat. Sebagai orang yang sering memesan jamuan untuk klien perusahaan, aku bisa menaksir biayanya dengan sangat cepat. Harga seafood impor di restoran bintang 5 seperti ini selalu 3 kali lipat lebih mahal dari harga pasar. Hanya kepiting dan lobster untuk 30 orang saja sudah menghabiskan biaya yang fantastis. Ditambah abalon, kerapu merah, anggur, biaya layanan ruang VIP, dan pajak, totalnya pasti tidak kurang dari 80 hingga 100 juta rupiah. 100 juta rupiah, jumlah itu setara dengan hasil kerjaku selama setahun penuh, menahan diri untuk tidak membeli baju baru, tidak memakai lipstik mahal. Itu adalah dana darurat yang baru saja berhasil kukumpulkan untuk membayar sebagian pokok utang apartemen bulan depan. Dan sekarang, semua itu akan lenyap dalam satu malam hanya demi gengsi ibu mertuaku. Keringat dingin membasahi dahiku. Aku tidak bisa duduk diam lagi. Aku menarik ujung kemeja Bagus dan berbisik di telinganya, ikut aku keluar sebentar, ada yang penting. Bagus menggerutu sambil meletakkan gelas birnya, dengan enggan ia bangkit dan mengikutiku keluar. Begitu kami berada di balik pintu kayu, aku meraih tangannya, suaraku bergetar namun tegas. Cepat masuk dan bicara baik-baik dengan ibu, kataku. Batalkan beberapa menu mahal itu, ganti saja dengan udang atau belut. Anggurnya kembalikan saja karena belum dibuka. Aku mengatakan terus terang padanya bahwa pesta ini diperkirakan akan menelan biaya hampir 100 juta. Aku sama sekali tidak punya uang tunai sebanyak itu, dan limit kartu kreditku juga tidak sebesar itu. Aku memohon padanya untuk turun tangan sebelum restoran menyajikan semua makanan. Namun, yang kudapat sebagai jawaban atas kekhawatiranku adalah sikap dingin dan kejam dari Bagus. Ia menyentakkan tangannya dari genggamanku dan menatapku dengan tatapan jengkel. Kamu gila? Bentaknya. Tamu sudah duduk semua. Tiba-tiba membatalkan pesanan, mau ditaruh di mana muka kita. Ibu sudah terlanjur pamer ke teman-temannya. Melakukan itu sama saja dengan menampar wajah ibu. Ia menyalahkanku dengan suara keras, menuduhku pelit padahal punya uang. Cuma pesta ulang tahun ibu sekali seumur hidup saja kamu perhitungan sekali, katanya. Pakai saja tabunganmu.
Kalau kurang, pinjam teman. Bulan depan kerja lagi untuk menggantinya. Anggap saja ini uang untuk membeli kehormatan keluarga. Aku terdiam membeku, merasa seolah seseorang baru saja menghantam dadaku. Membeli kehormatan keluarga? Lalu bagaimana dengan keringat dan air mataku? Kesehatanku? Malam-malam ketika aku batuk darah karena mengejar tenggat waktu, ia sama sekali tidak menghargai kerja kerasku. Di mata suami dan keluarga mertuaku, aku selamanya hanyalah sebuah mesin ATM tanpa perasaan, yang diciptakan untuk melayani kesenangan dan kemewahan mereka. Kesabaran yang kupendam selama bertahun-tahun sebagai menantu seketika hancur berkeping-keping. Aku menatap lurus ke mata Bagus, sebuah tatapan tajam yang mungkin belum pernah ia lihat sejak kami berpacaran. Aku tidak berdebat lagi. Aku menutup telinga dari hiruk-pikuk yang terdengar dari ruang VIP. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku kembali ke meja pesta, langkahku terasa berat seolah dibebani timah, tetapi wajahku anehnya terlihat tenang. Pesta pun dimulai. Piring-piring besar berisi hidangan laut mengepul dihidangkan oleh para pelayan. Aroma mentega bawang putih dan anggur yang pekat menyatu, menciptakan suasana kemewahan yang memabukkan. Ibu Wati tertawa riang, berkeliling dari meja ke meja untuk bersulang dan menerima ucapan selamat yang basa-basi dari teman-temannya. Bagus juga tak kalah gembira. Ia mengupas sebuah kapit kepiting besar dan meletakkannya di mangkuk ibunya, memainkan peran sebagai anak berbakti di depan semua orang. Tak seorang pun menyajikan sepotong makanan untukku. Ibu Wati bahkan memerintahku seperti seorang pembantu. Sana, minta es batu lagi ke pelayan. Suruhnya, jangan lupa tuangkan anggur untuk bapak-bapak itu. Coba kamu berdiri di dekat pintu, lihat apa ada pesanan yang kurang. Aku menurut seperti robot, menjawab ya dengan datar. Menyaksikan orang-orang asing itu menghambur-hamburkan uang hasil jerih payahku dengan seenaknya. Perutku terasa mual. Rasa sakit hati yang menyesakkan tenggorokan membuatku benar-benar ingin muntah. Aku sadar, jika hari ini aku mengalah dan membayar seluruh tagihan ini, maka besok, lusa, akan ada banyak pesta lain. Banyak tuntutan tidak masuk akal lain yang akan menimpaku. Aku akan kehabisan tenaga, tenggelam dalam keluarga egois ini. Aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Tetapi aku juga tidak memilih untuk membuat keributan. Berteriak dan bertengkar di tengah restoran mewah hanya akan membuat citraku menjadi buruk dan menyedihkan. Aku memilih diam, keheningan seseorang yang hatinya telah mati rasa. Aku diam-diam menarik kursiku, mengambil tas tanganku. Sambil tersenyum tipis pada wanita yang duduk di sebelahku, aku berkata, "Maaf, perut saya sakit. Saya permisi ke toilet sebentar." Bagus sedang asyik bersorak-sorai dengan teman-teman ayahnya sehingga tidak menyadari kepergianku. Aku melangkah keluar dari ruang VIP, menutup pintu dengan pelan, mengurung semua kebisingan dan kepalsuan itu di dalam. Aku berjalan lurus melewati koridor, melewati meja resepsionis, dan keluar ke lobi utama. Angin malam yang sejuk menerpa wajahku. Aku memanggil taksi yang sedang mangkal di dekat sana, dengan cepat menyebutkan alamat sebuah kafe tenang yang tersembunyi di gang kecil, tempat yang biasa kukunjungi saat stres. Mobil melaju, meninggalkan restoran yang gemerlap cahaya di belakang. Duduk di kursi belakang, aku memandangi keramaian kota. Hatiku terasa hampa, tetapi anehnya, pikiranku sangat jernih. Di kafe, aku memesan segelas air es. Aku meneguknya perlahan. Aku memejamkan mata, merasakan kelegaan yang aneh menyebar ke seluruh tubuhku. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun menjadi menantu, aku berani melawan, berani menempatkan diriku di atas apa yang disebut kehormatan keluarga suamiku. Waktu berlalu perlahan. Duduk di sudut kafe yang sepi, aku terhanyut dalam alunan lagu-lagu sendu Ebiet G. Ade, sejenak melupakan badai yang menantiku di depan. Tepat 2 jam kemudian, ponsel di mejaku mulai bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan nama Bagus. Aku tidak menjawabnya. Panggilan itu berhenti, lalu segera berdering lagi, berulang-ulang. Hanya dalam 15 menit, ada 50 panggilan tak terjawab, diselingi rentetan pesan yang muncul di layar. Pesan dari Bagus penuh dengan kepanikan dan kemarahan. "Kamu di mana? Kenapa menghilang tanpa kabar? Restoran menagih tagihan 98 juta rupiah. Aku tidak bawa uang sebanyak itu, cepat transfer sekarang." Pesan dari Ibu Wati penuh dengan caci maki. Ia memakiku sebagai menantu tidak tahu diuntung, berani kabur dan mempermalukan keluarga di depan teman-temannya. Ia bilang aku telah menghancurkan harga dirinya. Besok ia akan mendatangi orang tuaku untuk membuat perhitungan. Aku membaca setiap baris pesan itu tanpa merasakan sedikit pun sakit hati. Kekejaman mereka hanya semakin menguatkan keyakinanku bahwa keputusanku untuk pergi adalah hal yang benar. Telepon berdering lagi. Kali ini, aku menjawabnya. Di seberang sana, suara Bagus terdengar putus asa bercampur amarah. Ia berteriak,
memerintahkanku untuk segera kembali ke restoran dan menyelesaikan masalah. Jika tidak, ia akan menceraikanku, mengusirku dari rumah. Aku menjauhkan ponsel dari telingaku, menunggunya selesai berteriak, lalu menjawab dengan dingin. Suaraku tenang dan jelas. Uangku adalah hasil keringatku, bukan daun kering untuk membeli kesenangan orang lain. Siapa yang memesan, dialah yang harus membayar. Aku tidak akan menanggung 1 sen pun dari utang konyol pesta itu. Setelah berkata begitu, tanpa menunggu reaksi Bagus, aku menutup telepon dan langsung memblokir nomor Bagus dan Ibu Wati. Dari cerita seorang teman sekantor Bagus yang kudengar kemudian, malam itu benar-benar menjadi malam yang mengerikan bagi mereka. Setelah pesta usai, teman-teman Ibu Wati yang sudah kenyang, memujinya sebentar lalu pulang satu persatu. Tak ada satupun yang peduli soal pembayaran. Ketika manajer restoran datang membawa tagihan yang panjang, Ibu Wati hanya bisa berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Bagus panik, menelepon ke sana kemari untuk meminjam uang, dari kerabat hingga teman kerja, tetapi tak ada yang punya uang tunai hampir 100 juta untuk dipinjamkan tengah malam. Akhirnya, di bawah tekanan petugas keamanan restoran, Bagus terpaksa menggesek habis 3 kartu kreditnya, hingga limitnya minus, dan menulis surat utang untuk sisa pembayaran dengan bunga tinggi agar bisa pergi dari sana. Gengsi Ibu Wati hancur lebur di depan tatapan sinis para staf restoran. Sementara itu, aku menghabiskan tegukan terakhir air esku. Aku tahu, pernikahan ini telah benar-benar berakhir. Mulai detik ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Suasana di kafe begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Gelas di meja sudah tak beres lagi. Sedingin pernikahanku selama 3 tahun ini. Aku duduk membisu untuk waktu yang lama, membiarkan butiran embun di gelas mengalir ke meja kayu. Setelah memblokir nomor Bagus dan Ibu Wati, keheningan total menyelimutiku. Namun di dalam, pikiranku bergolak hebat. Semua kekesalan, semua tekanan, semua air mata yang kutelan demi menjaga keharmonisan keluarga, kini pecah berkeping-keping. Aku memijat pelipisku yang berdenyut. Sudah saatnya aku menghadapi kenyataan bahwa kesabaranku hanya dibalas dengan eksploitasi kejam dari orang-orang yang mengaku sebagai keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil ponsel, dan dengan jari gemetar mencari nomor ibuku. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi aku tahu orang tuaku di kampung biasanya masih terjaga menonton televisi. Setelah 3 dering, telepon diangkat. Di seberang sana, suara ibuku yang hangat dan penuh perhatian terdengar. Kenapa menelepon selarut ini, Nak? Pekerjaanmu banyak lagi sampai begadang? Atau kamu dan suamimu bertengkar? Hanya dengan satu pertanyaan sederhana itu, semua ketegaran dan topeng dingin yang kubangun runtuh seketika. Aku menangis. Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah, membuat ibuku panik. Ia segera memanggil ayahku untuk mendekat. Aku mencoba menenangkan diri, perlahan menceritakan semua yang terjadi malam ini kepada orang tuaku. Mulai dari Ibu Wati yang memaksaku mengadakan pesta, memesan restoran bintang 5 secara sepihak, mengundang 30 tamu tak dikenal, hingga puncaknya adalah tagihan hampir 100 juta rupiah dan sikap Bagus yang lepas tangan dan memaksaku membayar. Aku tidak menyembunyikan apapun lagi. Aku ceritakan tentang utang bank yang kutanggung sendiri, tentang hari-hari di mana aku harus berhemat demi membeli perabotan untuk rumah mertuaku, sementara suamiku hanya menghamburkan uang untuk game online. Di seberang telepon, ibuku menangis terseduh-seduh. Ia merasa pilu melihat putri yang ia lahirkan dan besarkan dengan susah payah, yang cerdas dan sukses, justru diinjak-injak setelah menikah. Dianggap tak lebih dari mesin pencari uang. Ayahku mengambil alih telepon. Suaranya berat dan bergetar karena amarah, tetapi sangat tegas. Berhenti menangis. Tidak ada gunanya menangisi orang yang tidak pantas, kata ayah. Kami membesarkanmu bukan untuk menjadi pesuruh di rumah orang. Ayah menyatakan dengan tegas, jika kamu merasa tidak bisa melanjutkan, segera gugat cerai. Kemasi barang-barangmu dan pulang ke rumah. Di sini, ada sayur kita makan sayur, ada nasi kita makan nasi. Ayah dan ibu tidak akan membiarkan putri kami dihina 1 hari pun lagi. Mengenai uang, ayah berkata besok pagi ia akan ke bank untuk menarik tabungan hari tuanya dan mengirimkannya padaku, untuk biaya pengacara dan kebutuhan sementara. Kata-kata ayah bagaikan penopang yang kokoh, mengangkat kembali semangatku yang hancur. Kasih sayang keluarga kandung memberiku kekuatan yang luar biasa. Aku mengusap air mataku, berjanji pada orang tua akan menyelesaikan semuanya dengan baik dan tegar, agar mereka tidak perlu khawatir. Setelah menutup telepon, aku membuka aplikasi pesan dan masuk ke grup chat keluarga suami. Di sana masih tertera rentetan pesan makian dan ancaman dari Ibu Wati dan Bagus. Aku tak peduli untuk membacanya. Jari-jariku dengan tegas mengetik di keyboard ponsel. Aku menulis pesan yang panjang dan jelas. Aku secara resmi memberitahukan bahwa aku akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.
Aku menyatakan dengan tegas bahwa mulai detik ini, aku menghentikan semua tanggung jawab finansial terhadap keluarga mereka, dan menolak membayar sepeser pun terkait pesta ulang tahun mewah Ibu Wati. Setelah mengirim pesan itu, aku langsung keluar dari grup dan menghapus riwayat percakapan. Langkah berikutnya, aku mencari nama Rina di kontakku. Rina adalah sahabatku sejak kuliah, orang yang paling memahami karakter dan hidupku. Rina bekerja di bidang media, sifatnya belak-belakan, tegas, dan sangat cerdas. Aku mengetik pesan singkat, memberitahu Rina bahwa aku telah meninggalkan pesta ulang tahun mertuaku dan memutuskan untuk bercerai. Kurang dari semenit, ponselku menyala. Rina hanya membalas satu kalimat, "Kirim lokasimu, aku jemput sekarang." Aku menatap ponsel di tanganku, lalu memandang ke jalanan di luar jendela. Malam Jakarta terasa sunyi. Tetapi di dalam hatiku, sebuah babak baru dalam hidupku telah resmi dimulai. Kurang dari 20 menit kemudian, mobil SUV Rina berhenti di depan kafe. Rina masuk dengan tergesa-gesa, matanya yang tajam menyapu seisi kafe mencariku. Melihatku duduk meringkuk di sudut, dengan wajah pucat dan lelah, Rina tak bisa menyembunyikan rasa kasihan bercampur kesal. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku, membanting dompetnya ke meja. "Kamu ini pintar di dunia kerja, tapi bodoh sekali dalam pernikahan," maki Rina. Ia menyalahkanku karena bisa-bisanya bertahan menjadi mesin ATM bagi Ibu Wati dan Bagus selama 3 tahun tanpa berani melawan lebih awal. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan Rina meluapkan amarahnya, karena apa yang ia katakan benar. Aku telah meninabobokan diriku dengan ilusi bahwa pengorbanan akan dibalas, namun pada akhirnya hanya menerima kenyataan pahit. Setelah puas memakiku, suara Rina melunak. Ia berkata bahwa yang terpenting sekarang bukanlah meratap, tetapi bertindak cepat untuk melindungi aset dan hak-hakku sebelum Bagus dan ibunya berbuat licik. Rina mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang, membuat janji bertemu besok pagi. "Aku baru saja menghubungi Pak Arman," katanya padaku. "Dia pengacara hebat spesialis kasus perceraian dan sengketa harta gonogini di Jakarta. Dia kenalan lamaku." Keesokan paginya, Rina izin tidak masuk kerja, dan mengantarku langsung ke kantor hukum Pak Arman. Berbeda dari pengacara pada umumnya yang kaku, Pak Arman tampak berwibawa, dengan tatapan tajam dan cara bicara yang sangat cerdas. Ia mendengarkan ceritaku dengan saksama. Tangannya terus mencatat poin-poin penting. Ketika aku menyinggung soal apartemen, Pak Arman langsung meminta detail mengenai sumber dana pembeliannya. Aku menjelaskan dengan jujur, bahwa sebagian besar uangnya berasal dari hasil penjualan tanah orang tuaku di kampung. Namun, saat mengurus surat-surat, karena bujukan manis Ibu Wati dan Bagus, dan demi menjaga muka suamiku di depan kerabat, aku dengan bodohnya setuju nama Bagus yang tercantum sebagai pemilik utama di sertifikat hak milik, SHM, sementara aku hanya sebagai pemilik bersama tanpa rincian kontribusi yang jelas di atas kertas. Mendengar itu, wajah Pak Arman menjadi serius. Ia menganalisis bahwa secara hukum, nama Bagus di SHM akan menjadi kerugian besar bagiku di pengadilan. Pengacara pihak lawan bisa menggunakannya untuk menuntut pembagian 50,50 atau bahkan lebih. Namun, Pak Arman menekankan bahwa hukum selalu berdasarkan bukti aliran dana yang nyata. Ia menyusun rencana aksi yang konkret untukku. Pertama dan yang paling mendesak, hari ini juga aku harus kembali ke apartemen saat Bagus sedang bekerja. Diam-diam ambil semua dokumen pribadiku, buku nikah, perhiasan mas kawin, dan yang terpenting, SHM asli. Pak Arman menjelaskan bahwa memegang SHM asli akan mencegah Bagus menggadaikannya atau menjualnya secara ilegal selama proses perceraian. Kedua, aku harus segera menghubungi bank untuk meminta rekening koran seluruh transaksi selama 3 tahun terakhir. Mulai dari transfer uang muka pembelian rumah, cicilan bulanan, hingga bukti transfer untuk biaya hidup dan pembelian perabotan. Setiap kata dari Pak Arman begitu jelas dan logis, membuat pikiranku terbuka. Aku sadar pertarungan ini tidak hanya butuh kekuatan mental, tetapi juga bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan. Rina menggenggam tanganku, memberiku kekuatan. Meninggalkan kantor pengacara, aku meminta Rina mengantarku langsung ke apartemen. Jantungku berdebar kencang saat berdiri di depan pintu yang sudah akrab itu. Aku menarik napas panjang, memasukkan kunci, bersiap untuk langkah terpenting dalam merebut kembali kebebasan dan asetku. Pintu apartemen terbuka, menyambutku dengan aroma pengharum ruangan kayu manis yang familiar, bercampur dengan bau pengap karena tak ada orang. Apartemen itu benar-benar kosong. Bagus pasti sudah berangkat kerja setelah semalaman lelah mencari pinjaman untuk membayar pesta ulang tahun bencana itu. Dan Ibu Wati. Biasanya ia pergi ke pasar pagi lalu mengobrol di warung ujung gang sampai siang hari. Ruang tamu berantakan dengan kaleng bir dan asbak penuh puntung rokok, bukti gaya hidup jorok pria yang pernah kusebut suami. Aku tak lagi peduli. Waktuku sangat sempit. Aku bergegas ke kamar tidur utama,
langsung menuju lemari pakaian. Aku dengan hati-hati mengemasi pakaian kerja dan barang-barang pribadi yang penting ke dalam sebuah koper. Setelah selesai, aku berlutut di depan brankas kecil di sudut ruangan. Aku menekan kombinasi angka yang sudah kuhafal, dan pintu brankas terbuka. Di dalamnya ada kotak perhiasan mahar dari ibuku, beberapa buku tabungan atas namaku, dan yang terpenting, sebuah map plastik berisi sertifikat hak milik, SHM, apartemen. Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh sampul berwarna hijau itu. Ini bukan hanya selembar kertas, tetapi juga keringat, air mata, dan tabungan seumur hidup orang tuaku di kampung. Aku dengan hati-hati memasukkan semua dokumen penting ke dalam tas tangan yang memiliki kunci. Tepat saat aku menutup resleting tasku, suara keras terdengar dari pintu utama. Jantungku serasa berhenti berdetak. Suara langkah kaki yang berat diikuti oleh suara melengking Ibu Wati. Ia pulang lebih awal dari biasanya. Mungkin rasa malu semalam membuatnya tak punya mood untuk bergosip dengan tetangga. Pintu kamar tidur didorong dengan kasar. Ibu Wati berdiri di ambang pintu, wajahnya memerah, matanya menatap tajam ke koper dan tas di tanganku. Begitu melihatku, ia langsung menerjang seperti binatang buas yang marah. Ia berteriak serak, memakiku sebagai menantu tak tahu berterima kasih. Melihat keluarga suami kesulitan, aku malah cepat-cepat berkemas untuk kabur. Matanya yang tajam berhenti pada tasku yang menggembung. Dengan insting penuh perhitungan, ia sepertinya bisa menebak apa yang baru saja kuambil dari brankas. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Wati menerjang, menggunakan kekuatannya untuk merebut tas dari tanganku. Ia berteriak menyuruhku meninggalkan SHM, sambil terus-menerus menegaskan bahwa rumah ini atas nama putranya. Jadi ini adalah milik keluarganya. Aku tidak punya hak untuk menyentuhnya. Aku menggigit bibir, menggunakan seluruh tenagaku untuk melindungi tas berisi bukti-bukti hidup matiku. Dalam pergulatan itu, Ibu Wati kehilangan keseimbangan. Kemarahan membutakan akal sehatnya. Ia mengayunkan lengannya yang besar dan sebuah tamparan keras mendarat di telinga kiriku. Tamparan itu begitu keras hingga aku terhuyung dan bahuku membentur ujung lemari. Telingaku berdengung hebat. Rasa sakit yang tajam menjalar ke otak, membuat semua suara di sekitarku menjadi aneh dan jauh. Pipiku terasa panas, tercetak jelas 5 jari merah. Namun anehnya, tak setetes pun air mata jatuh. Tidak ada lagi rasa sedih atau sakit hati. Yang ada hanyalah kemarahan yang membara, yang berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Aku berdiri tegak. Tatapanku setajam pisau menatap wajah Ibu Wati yang tampak puas. Aku menarik tasku dengan kuat, merapikan pakaianku yang kusut. Dengan suara dingin tanpa emosi, aku mengucapkan setiap kata dengan jelas kepada ibu mertua yang kejam itu. Tamparan ini adalah titik akhir dari semua hubungan antara aku dan keluarga ini. Aku akan mengingat rasa sakit ini, dan ibu pasti akan membayar harga atas kekerasan ini di depan hukum. Ibu Wati terpaku dengan wajah pucat, terkejut oleh perlawanan tak terduga dari menantu yang selama ini selalu penurut. Aku menarik koperku dan berjalan lurus keluar pintu. Suara pintu yang kubanting menutup di belakangku semua tahun-tahun kelam dan penuh kepahitan. Aku pindah sementara ke sebuah apartemen servis kecil yang disewakan oleh Rina, tidak jauh dari kantorku. Malam pertama setelah meninggalkan rumah itu, rasa sakit di telinga kiriku masih terasa, mengingatkanku pada tamparan kejam pagi itu. Seperti yang diprediksi oleh Pak Arman, ketika melihatku benar-benar pergi dan membawa dokumen penting, keluarga Bagus mulai menggunakan taktik manipulasi psikologis rendahan yang sudah biasa mereka lakukan. Sekitar jam 9 malam, ponselku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata itu adalah nomor teman kantor Bagus. Isinya sangat dramatis, memberitahukan bahwa Ibu Wati tiba-tiba mengalami tekanan darah tinggi, harus dilarikan ke UGD, dan kondisinya sangat kritis. Disusul pesan dari Bagus, menggunakan nomor lain. Ia berakting sebagai anak yang berbakti dan sangat menderita. Ia menyalahkanku sebagai orang berdarah dingin, hanya karena masalah sepele membuat ibu mertuanya terkena stroke. Bagus memerintahkanku untuk segera datang ke rumah sakit, berlutut meminta maaf pada Ibu Wati, dan membatalkan niat cerai jika tidak ingin mendapat cap buruk seumur hidup. Membaca pesan itu, sudut bibirku menyunggingkan senyum sinis. Jika ini adalah diriku sebulan yang lalu, aku pasti sudah panik memesan taksi ke rumah sakit, menangis meminta maaf, dan kembali menelan semuanya demi menyenangkan mereka. Tapi sekarang, aku sudah bisa membaca niat busuk mereka. Ibu Wati sebenarnya sangat sehat. Setiap minggu ikut sanggar senam. Pagi tadi, ia bahkan cukup kuat untuk menamparku. Mana mungkin malamnya ia pingsan karena marah. Ini jelas sebuah drama yang dirancang dengan buruk untuk memaksaku muncul, menggunakan dalih bakti menantu untuk menekan mentalku dan menuntut kembali SHM itu. Untuk memastikannya, aku meminjam ponsel Rina dan diam-diam memeriksa akun media sosial Ibu Wati.
Benar saja, drama mereka penuh kejanggalan. Baru 20 menit yang lalu, ada postingan baru di akunnya. Bukan foto ruang UGD atau selang infus, melainkan foto dirinya berbaring di ranjang rumah sakit dengan mata terpejam, tapi bibirnya masih memakai lipstik cerah, dan alisnya tergambar rapi. Statusnya penuh dengan kata-kata menyindir, mengeluh bahwa di usia tua ia malah mendapatkan menantu durhaka yang merusak keluarga. Di kolom komentar, teman-temannya ramai-ramai menghibur dan mengutuk menantu tak dikenal itu, yaitu aku. Kepalsuan dan kelicikan mereka membuatku tidak marah, hanya merasa geli. Sebuah keluarga yang menuntut dihormati dengan menggunakan trik-trik murahan. Aku mematikan ponsel, memutus semua komunikasi. Aku tahu, semakin aku diam, mereka akan semakin panik karena kehilangan kendali atas mesin ATM mereka. Malam itu, aku tidur nyenyak, mempersiapkan diri untuk badai berikutnya yang aku tahu tidak akan mereka lepaskan dengan mudah. Keheninganku yang menakutkan jelas membuat keluarga suamiku murka. Pada hari Selasa pagi, saat aku baru saja masuk ke kantor, suasana aneh langsung menyelimutiku. Beberapa rekan kerja wanita yang biasanya ramah menyapa, kini menghindari tatapanku dan berbisik-bisik di sudut pantry. Ketika aku lewat, bisikan itu berhenti, digantikan oleh tatapan penuh selidik. Dengan intuisi seorang praktisi media, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres yang berkaitan denganku. Aku dengan tenang masuk ke ruang kerjaku, menyalakan komputer dan membuka aplikasi pesan internal perusahaan. Seketika aku mengerti sumber masalahnya. Di grup chat umum seluruh karyawan, sebuah akun anonim telah mengirim serangkaian foto dan pesan panjang tadi malam. Akun itu mengaku sebagai kerabat suamiku, membongkar aibku sebagai seorang manajer pemasaran dengan gaya hidup amoral. Isi pesan itu ditenun dengan sangat licik dan jahat. Mereka mengarang cerita bahwa aku, karena merasa punya uang, jadi merendahkan keluarga suami dan sering melakukan kekerasan mental pada ibu mertua yang sudah tua. Puncaknya, mereka memasang foto hasil editan di mana aku sedang berbicara dengan seorang klien pria di lobi hotel saat perjalanan dinas tahun lalu, dengan tuduhan bahwa aku berselingkuh dengan atasan dan menggunakan uang suami untuk membiayai pria simpanan. Mereka bahkan mengancam akan melaporkanku ke direksi agar aku dipecat. Melihat foto editan yang buruk dan tuduhan murahan itu, aku menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarah. Keluarga suamiku telah melancarkan serangan yang sangat hina, menargetkan pekerjaanku dan reputasi yang telah kubangun bertahun-tahun. Mereka ingin aku dipermalukan, diisolasi, dan kehilangan pekerjaan, sehingga aku akan berlutut kembali memohon pengampunan mereka. Bukannya panik atau menangis, aku mengumpulkan semua bukti itu, mengambil tangkapan layar dari pesan-pesan anonim tersebut. Aku membawa USB berisi data pekerjaanku dan langsung menuju ke ruangan manajer SDM. Bertentangan dengan dugaan mereka, pimpinan di perusahaanku adalah orang-orang yang sangat profesional dan menghargai talenta. Aku dengan jujur menjelaskan situasinya, bahwa aku sedang dalam proses perceraian, dan ini adalah tindakan pencemaran nama baik yang disengaja oleh pihak keluarga suami untuk menekan mentalku. Aku memberikan bukti bahwa foto pertemuan dengan klien itu sepenuhnya transparan dan merupakan bagian dari jadwal perjalanan dinas yang disetujui perusahaan. Aku juga secara resmi mengajukan permohonan agar tim IT melacak alamat IP akun anonim tersebut dan melaporkan kasus ini ke polisi sebagai tindakan pencemaran nama baik di dunia maya. Kejujuran, transparansi, dan sikap tanpa kompromiku berhasil meyakinkan manajer SDM. Ia segera mengeluarkan pengumuman internal, meminta seluruh karyawan berhenti menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan menegaskan bahwa perusahaan akan melindungi kehormatan karyawannya dari fitnah jahat. Ketika aku keluar dari ruang SDM, anggota timku sudah menungguku. Mereka tidak percaya pada desas-desus itu. Mereka menatapku dengan simpati dan kekaguman atas ketegaran pemimpin mereka. Serangan kotor dari keluarga suamiku tidak hanya gagal menjatuhkanku, tetapi justru membuktikan posisiku dan betapa berharganya kemampuanku. Aku meminta izin dari direksi untuk tidak masuk kerja setengah hari guna memeriksakan telinga kiriku ke rumah sakit. Sejak ditampar oleh Ibu Wati, telingaku sering berdengung dan terkadang terasa nyeri, membuatku sulit berkonsentrasi. Koridor rumah sakit ramai, tetapi hatiku terasa tenang. Aku bukan lagi menantu lemah yang mudah menangis karena makian atau tindakan kasar. Aku sedang melangkah dengan sangat kokoh untuk melindungi hidupku sendiri. Seorang dokter THT senior yang ramah memeriksaku dengan teliti. Setelah pemeriksaan, ia menyimpulkan bahwa gendang telingaku mengalami trauma akibat benturan keras, yang menyebabkan sedikit penurunan pendengaran. Meskipun tidak memerlukan operasi, aku harus mengikuti pengobatan dengan disiplin. Aku menjelaskan situasinya dan meminta dokter untuk membuat rekam medis yang detail, mencatat penyebab dan tingkat cedera, lalu meminta surat keterangan medis dengan stempel resmi rumah sakit. Memegang surat keterangan yang sah itu, hatiku terasa getir.
Ganti rugi atau hukuman hukum tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka batin yang mereka timbulkan. Tetapi dokumen legal ini akan menjadi perisai yang kuat untuk melindungi hak-hakku di pengadilan. Kembali ke apartemen sewaan, aku segera fokus pada hal terpenting, menyusun berkas keuangan seperti yang diinstruksikan oleh Pak Arman. Selama 3 hari berturut-turut, setelah jam kerja, aku terjaga sampai larut malam, meneliti tumpukan tebal rekening koran bank. Pekerjaan ini tidak mudah. Aku harus memeriksa ribuan transaksi selama 3 tahun. Aku menggunakan stabilo berbagai warna untuk mengklasifikasikan setiap pengeluaran. Kuning untuk transfer uang muka apartemen dari tabungan pribadiku. Hijau untuk pembayaran cicilan bulanan. Merah muda untuk tagihan listrik, air, dan belanja harian. Aku bahkan mencetak percakapan dengan pemilik lama apartemen dan bukti pembelian perabotan. Semakin aku melihat setiap halaman, semakin aku sadar betapa buta dan salahnya aku selama ini. Hampir seluruh penghasilanku tumpah ke dalam rumah tangga yang secara hukum atas nama Bagus. Angka-angka tidak pernah berbohong. Mereka menunjukkan fakta kejam bahwa akulah satu-satunya yang menjaga roda kehidupan keluarga itu tetap berputar. Sementara itu, kontribusi dari suamiku sangat menyedihkan. Bagus sesekali hanya mentransfer beberapa ratus ribu untuk membeli bir atau membayar tagihan ponselnya sendiri. Sama sekali tidak ada kontribusi besar yang menunjukkan tanggung jawabnya. Hatiku terasa sesak, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit ini telah berubah menjadi tekad yang kuat. Aku merapikan semua berkas bukti, memberinya label yang jelas. Sore berikutnya, aku membawa semua dokumen berharga itu ke kantor Pak Arman. Melihat berkas yang begitu tebal dan terperinci, Pak Arman tampak terkejut sekaligus kagum. Ia mengangguk-angguk memuji ketelitianku. Dengan bukti keuangan sejelas ini, katanya dengan suara mantap, ditambah surat keterangan medis dari rumah sakit, kita sudah memegang kemenangan dalam sengketa harta Gonogini nanti. Ia menasihatiku untuk tetap tenang, menjaga kesehatan, dan mempersiapkan mental untuk hari persidangan. Hidupku perlahan kembali normal dan damai. Aku tidak lagi harus terburu-buru memasak untuk melayani siapapun setelah lelah bekerja. Aku menggunakan waktu malamku untuk merawat diri, mengikuti kelas yoga, membaca buku, dan menikmati ketenangan. Orang tuaku di kampung selalu menelepon setiap hari untuk memberiku semangat. Kasih sayang mereka adalah obat penyembuh terbaik. Jadwal sidang perceraian telah ditetapkan pada hari Rabu minggu depan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa jiwaku benar-benar ringan, siap menghadapi babak terakhir untuk menutup pernikahan yang salah ini dan membuka pintu baru yang lebih cerah. Pagi hari persidangan, langit Jakarta cerah. Aku bangun pagi, merias wajah tipis, dan mengenakan setelan kerja berwarna abu-abu yang elegan. Bercermin, aku melihat seorang wanita yang benar-benar baru, dengan tatapan tegas dan punggung yang tegak. Pak Arman sudah menungguku di gerbang pengadilan. Ia tersenyum dan menyemangatiku untuk tetap tenang. Tepat pukul 8 pagi, Bagus dan pengacaranya tiba. Bagus tampak kuyu, dengan mata panda dan janggut yang tidak terawat. Tampaknya utang ratusan juta dari pesta ulang tahun itu telah menggerogoti kesombongannya. Aku tidak melihat Ibu Wati. Wanita yang selalu besar mulut itu kini memilih untuk bersembunyi. Sidang dimulai. Setelah prosedur awal, sidang langsung masuk ke bagian paling sengit, pembagian harta, yaitu apartemen mewah kami. Pengacara Bagus dengan lantang berargumen bahwa karena SHM atas nama Bagus seorang, maka apartemen itu adalah milik pribadinya. Aku tidak punya hak untuk menuntut bagian apapun. Bagus mengangguk setuju, wajahnya menunjukkan kepuasan sesaat. Dengan tenang, Pak Arman berdiri. Ia menyerahkan tumpukan tebal rekening koran bank sebagai bukti. Dengan suara yang berwibawa, Pak Arman mulai menganalisis setiap detail. Ia menunjukkan bahwa meskipun SHM atas nama Bagus, sumber dana untuk membeli aset itu sepenuhnya berasal dari rekening bankku. Ia menunjukkan bukti transfer uang muka dan riwayat pembayaran cicilan yang cocok persis dengan data dari bank. Pak Arman berargumen dengan tajam bahwa Bagus hanya atas nama saja, dan itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dengan kontribusi terbesar dariku. Untuk mematahkan argumen Bagus, Pak Arman memintanya untuk membuktikan sumber penghasilannya yang cukup untuk membeli rumah. Bagus menjawab dengan gugup bahwa ia punya penghasilan sampingan tetapi dibayar tunai, jadi tidak ada buktinya. Argumennya yang lemah tenggelam di hadapan angka-angka konkret dari pihak kami. Melihat situasinya tidak menguntungkan, Bagus mengubah taktik. Ia mencoba memerankan suami yang malang. Ia mengklaim pernikahan kami awalnya bahagia. Tetapi belakangan ini aku berubah. Ia menuduhku materialistis, menghina suaminya yang bergaji kecil, dan tidak sopan pada ibu mertua. Puncaknya, aku kabur dari pesta ulang tahun, mempermalukan keluarganya. Ia bersikeras bahwa keretakan ini sepenuhnya salahku.
Aku tetap tenang. Aku tahu Pak Arman sudah menyiapkan kejutan. Setelah Bagus selesai dengan drama menyedihkannya, Pak Arman tersenyum tipis dan meminta izin untuk menunjukkan bukti tambahan berupa video. Itu adalah rekaman CCTV dari koridor di luar ruang VIP restoran seafood pada malam pesta itu. Layar di ruang sidang menyala. Terlihat jelas Ibu Wati sedang berbicara dengan teman-temannya di koridor. Suaranya terekam dengan sangat jernih. Ia dengan sombongnya membual kepada teman-temannya bahwa ia sangat lihai mendidik menantunya hingga menjadi seperti boneka. Ia dengan lantang menyatakan bahwa menantunya hanyalah mesin ATM yang penurut. Disuruh membayar puluhan juta pun tidak berani membantah. Ia bahkan berjanji akan menyuruhku membiayai perjalanan liburan mereka berikutnya. Teman-temannya tertawa, memuji kelihayannya. Video berakhir di tengah keheningan yang mencekam di ruang sidang. Wajah hakim menjadi sangat serius, menunjukkan ketidaksukaannya. Semua drama tentang ibu mertua yang baik hati dan keluarga harmonis yang baru saja dirangkai oleh Bagus hancur berkeping-keping. Bagus terduduk lemas di kursinya, wajahnya pucat pasi, tak berani menatap siapapun. Bukti ini tidak hanya mengungkap sifat asli keluarga suamiku yang suka memanfaatkan, tetapi juga membuktikan bahwa tindakanku meninggalkan pesta adalah reaksi yang wajar dari seseorang yang telah dihina habis-habisan. Memasuki bagian akhir sidang, pengacara Bagus masih mencoba menyelamatkan situasi. Ia berargumen bahwa meskipun Bagus tidak banyak berkontribusi secara finansial, ia adalah suami yang setia dan tidak pernah terlibat masalah sosial. Mereka meminta pengadilan mempertimbangkan hal ini, agar Bagus mendapat bagian aset yang lebih besar. Pak Arman menggelengkan kepala, lalu melemparkan pukulan pamungkasnya. Ia menyajikan setumpuk dokumen terakhir. Rekening koran dari 2 kartu kredit dan rekening bank pribadi Bagus selama 2 tahun terakhir. Pak Arman mulai membacakan setiap transaksi dengan jelas. Bertentangan dengan citra PNS miskin, Bagus ternyata sangat royal, tetapi bukan untuk keluarganya. Ada puluhan transaksi. Semua aliran dana mencurigakan ini mengalir ke satu rekening bank atas nama seorang wanita bernama Lestari Dewi, disertai dengan bukti pembelian bunga, hadiah mahal, tiket bioskop, dan tagihan restoran di tempat-tempat romantis. Pak Arman menjelaskan bahwa Lestari Dewi adalah seorang gamer wanita terkenal di internet, teman main game Bagus. Di balik topeng suami yang baik yang hanya bermain game di rumah, Bagus diam-diam menjalin hubungan di luar nikah, menggunakan gajinya yang pas-pasan dan utang kartu kredit untuk membiayai dan memberi hadiah kepada kekasih mayanya. Sementara aku, istri sahnya, harus bekerja keras membayar rumah untuknya, ia justru memberikan uangnya kepada wanita lain. Mendengar ini, Bagus benar-benar hancur. Ia mencoba membantah, tetapi bukti transfer yang jelas dengan nama penerima telah mengunci semua alibinya. Pengkhianatan ini bukan hanya fisik, tetapi juga pengkhianatan kepercayaan dan finansial yang paling mematikan. Topeng moralitas Bagus telah terkoyak, memperlihatkan wujud aslinya sebagai pria yang tidak bertanggung jawab, selingkuh, dan memeras tenaga istrinya. Setelah mempertimbangkan semua bukti, hakim kembali. Dengan suara yang agung, ia membacakan putusan akhir. Pengadilan mengabulkan gugatan ceraiku mengenai apartemen, karena aku adalah pihak yang menyediakan seluruh dana pembelian dan pembayaran cicilan, sementara Bagus telah melanggar kewajibannya sebagai suami. Pengadilan memutuskan aku mendapatkan 70% dari nilai apartemen, dan Bagus 30%. Namun, untuk utang pribadi, Bagus harus bertanggung jawab penuh atas seluruh utang kartu kredit yang ia gunakan untuk kekasihnya, serta utang hampir 100 juta dari pesta ulang tahun ibunya, karena itu bukan untuk kebutuhan keluarga dan dilakukan tanpa persetujuanku. Palu hakim diketuk, mengakhiri persidangan. Keadilan telah ditegakkan. Beban berat di hatiku selama ini akhirnya terangkat. Aku tersenyum dan berterima kasih pada Pak Arman. Saat aku keluar dari ruang sidang, Bagus mengejarku, wajahnya penuh penyesalan. Ia memanggil namaku, memohon maaf dan meminta kesempatan kedua. Aku berhenti, menatap pria yang pernah menjadi suamiku. Di hatiku tidak ada lagi kebencian maupun belas kasihan. Di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi, kataku dengan tenang namun tegas. Aku tidak membencimu, tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan orang yang memiliki nilai hidup yang berbeda. Anggap ini pelajaran agar kamu bisa menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di luar gerbang, Rina sudah menunggu. Melihat senyumku, ia mengerti semuanya. Kami berpelukan merayakan kemenangan. Sore itu, Rina mengantarku ke salon. Aku memotong rambut panjangku menjadi sebahu, model yang lebih modern dan dinamis. Malamnya, di atas kepulan asap steamboat tom yum yang pedas, aku dan Rina bersulang dengan jus, merayakan kebebasan yang berharga.
Semua penderitaan dan kesalahan masa lalu telah kutinggalkan di balik pintu pengadilan. Di hadapanku kini terbentang jalan baru yang luas dan cerah, penuh dengan kebanggaan seorang wanita yang telah menemukan kembali dirinya.